jangan lupa subscribe teman-teman. Subscribe itu gratis. Ya. Beliau itu pernah suatu ketika beliau itu sedang tawaf di Ka'bah. Beliau itu pernah tawaf di Ka'bah. Ketika beliau di tawaf, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, beliau melihat ada satu orang. Ya. Satu orang ini ketika tawaf, ngertos dia tawaf nih? Hah? Tapi ngerti kan tawaf itu ya? Tapi durung rono ya. Insyaallah kabeh lah rono kabeh. Amin. Tawaf itu muteri Ka'bah nih kok, Pak. Aku sing ning ngene umrah ana iki. Wonten. Sing tau umrah tau, wonten. Masa dari kabeh sakmene. Ora sakit. Kula dhewe ngono ae. Insyaallah bareng-bareng nggih. Nggih. Penting niat sih, Pak. Niat sih. Insyaallah lah Allah akan mengasih jalan. Nggih. Dengan kepingin jadi tamunya Allah niat sih. Allah aku kepingin Allah jadi tamunya jenengan. Nah, insyaallah lah. Walaupun misalnya kita gak punya uang, misalnya siapa tahu mau orang dijak dengan lah gratis sisa. Nah enak ya. Jadi jangan khawatir Pak. Kita nggak tahu kedepannya itu bagaimana. Yang penting kita husnudzon kalau Gusti Allah. Insyaallah aku berangkat umroh. Ya, husnudzon kalau Gusti Allah. Insyaallah Allah Taala gak akan mungkin menyanyiakan daripada husnudzon kita. Yang penting kita husnudzon. Insyaallah mulai iso berangkat umroh. Amin. Nah, sampai umroh nanti ngerti ini tawaf kok piye. Nah, jadi ketika tawaf ada satu orang satu orang ini ketika tawaf niku sing diwaca sholawat. Sing tawaf niku sing diwaca sholawat terus. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri niki bingung. Niki tawaf ning Ka'bah tapi ora baca donga apa-apa, tapi sing diwaca niku sholawat. Sing diwaca sholawat terus. Akhirnya saking penasarannya niku diparani wong tersebut ditangoti. Kemudian ditangoti, Pak, jenengan mau tak deloki terus, tak perhatikan. Jenengan itu pas tawaf kok boten maos doa-doa yang lain, boten tasbihan, tahlil, tahmid, boten, tapi jenengan malah sholawatan terus nih. Kenapa Pak jenengan seperti itu? Kenapa? Nah, kemudian orang tadi itu mengatakan, bertanya kembali, jenengan itu siapa? Saya Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian orang tadi mengatakan, oh jenengan tanglet, wis ini tak jawab, tak bocori rahasiaku. Jadi kenapa kok aku ini pas tawaf niku sholawat? Jadi dulu pernah ketika saya itu mau haji dengan bapak saya, kula niku berangkat haji kali bapak kula. Di tengah perjalanan bapak kula niku gerah sakit. Ya. Bapak kula sakit. Akhirnya saya dengan bapak saya itu berhenti di satu rumah, di satu tempat. Kemudian saya dan bapak saya di tempat tersebut. Lah kok gak lama kemudian ayah saya meninggal dunia. Ayah saya mati. Kemudian saya sangat sedih. Tetapi ketika itu saya melihat, apalagi ketika itu saya melihat wajah bapak kula niku berubah jadi ireng, berubah jadi hitam gelap. Ketika meninggal, mayat itu wajahnya berubah jadi hitam gelap. Akhirnya nangis jadi-jadinya melihat keadaan bapak saya sambil saya tutup wajahnya dengan kain. Saking kesel nangis biasanya apa? Ngantuk gitu. Gimana begitu? Dengan nate nunggu. Nate ya? Curhat ya. Biasanya orang kakek nangis kan ngantuk gitu. Tuh. Nah,
ketika tidur, ya, ketika saya tidur, ada satu orang mendatangi saya. Ya, orang tersebut sangat tampan, ya, orang tersebut sangat bagus pakaiannya, orang tersebut sangat wangi. Ya, ketika itu orang tersebut datang, ya, kemudian duduk di dekat bapak saya, kemudian membuka selimut bapak saya, kemudian wajahnya bapak saya itu diusap, ya. Wajahnya bapak saya itu diusap. Akhirnya yang asalnya wajahnya bapak saya itu hitam, kemudian ketika setelah diusap langsung berubah, bersinar, bercahaya jadi putih. Ya. Ketika setelah mengusap bapak saya, orang tersebut berdiri, kemudian orang tersebut mau pergi. Ketika orang tersebut mau pergi, saya tarik bajunya, saya pegang, kemudian saya bertanya, ya, siapa engkau? Ya, siapa engkau? Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkatnya sehingga engkau mau datang menemui bapakku, mengusap wajahnya bapakku sampai seperti ini. Maka orang tersebut menjawab, ya, engkau nggak kenal saya? Saya adalah Muhammad bin Abdullah. Saya adalah sang pemilik Al-Quran. Siapa niku? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi Muhammad mengatakan, bapak ini niku ahli maksiat. Bapakmu ini ahli maksiat, senangane maksiat terus. Tetapi dia senangane sholawatan kepada, dia selalu bersolawat kepada selalu ketika ada dalam keadaan apapun, dalam masalah apapun, selalu bersolawat kepada. Maka aku adalah penolong bagi orang yang selalu bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Seketika anak tadi bangun, Pak. Orang tadi bangun dari tidurnya, dan benar ketika dilihat wajah bapaknya itu yang asalnya gelap sekarang menjadi terang, menjadi bercahaya. Berkahnya apa? Berkahnya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad itu penolong, Pak. Terakhir ini penutup. Kita iling-iling bahwa, Pak, tadi saya katakan bahwasanya setiap amalan kita yang kita kerjakan itu belum bisa membuat kita bangga kelak di akhirat. Sholat kita, puasa kita, zakat, haji itu belum bisa membuat kita bangga nanti di akhirat. Tadi katakan bisa saja diterima, bisa saja ditolak oleh Gusti Allah. Maka yang perlu atau yang sangat kita butuhkan itu adalah syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soben yang akhirat itu kita butuh kali syafaatnya kanjeng Nabi. Kita itu sangat butuh ditolong oleh kanjeng Nabi. Dan alhamdulillah kita punya Nabi itu sangat cinta kepada kita. Soben yang akhirat, Nabi sing paling sibuk, Nabi yang paling repot itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bingung boleh umatnya, bingung untuk mensyafaati, menolong daripada umatnya. Maka dari itu kita punya Nabi yang sangat cinta kepada kita, itu sangat-sangat beruntung. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad itu kita sangat beruntung, Pak. Oleh karena itu marilah kita balaslah cintanya Nabi tersebut dengan kita itu selalu meniru akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kita niru perilakunya Nabi, kita niru apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita jauhi apapun yang telah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini, ya, kumpulnya bersama-sama kita pada malam hari ini, insya Allah kita semuanya bisa menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga kita bisa tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya selalu kita bersolawat sama Nabi, selalu ada perasaan gembira di dalam bulan ini. Jadikan bulan ini berbeda dengan bulan yang lainnya, Pak. Kalau jenengan pada bulan yang lalu tidak pernah sholawat, khususkan pada bulan ini berbeda. Ini bulannya kanjeng Nabi.
Kita bersolawat sama Nabi Muhammad SAW. Jenengan nek iso akeh-akeh ping 10 mboten apa sak dina ping 10 nggih. 20 nggih. Ora usah sak wah aku saiki semangat, mulai sesuk aku semangat, mulai sesuk aku selawatan 1 juta. Ya. Alah sesuk topak sesuk maneh perai ini. Nggih. Siti-siti mawon sing penting apa? Istiqomah. Kita jadikan bulan ini bulan yang berbeda dengan bulan yang lain di dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.